Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para siswa kelas 7. Kita sekarang memasuki bab kedua materi PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang mana sebelumnya kita membahas bab 1. Sebelum saya melanjutkan ke bab berikut ini tentang norma, baiklah saya ucapkan selamat berjumpa kembali. Saya mohon mudah-mudahan materi ini lebih membawa kita kepada pemahaman tentang hidup bermasyarakat. Sebelum kita mulai, mari kita sejenak berdoa bersama-sama sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan bahwa dalam materi bab 2 ini kita ketahui bersama tentang negara kita. Negara kita negara hukum, di mana setiap negara hukum itu selalu kita diikat dengan aturan-aturan. Nah, dalam hidup bermasyarakat harus ada aturan yang mengikat. Tanpa ada aturan, maka kehidupan kita di masyarakat itu tidak seperti misalnya hidup di hutan rimba ya. Demikian. Jadi supaya hidup kita bisa teratur sesuai dengan aturan yang ada, diperlukanlah beberapa macam norma agar dalam mencapai tujuan hidup kita bisa mewujudkannya secara adil. Ya, secara adil dan bisa menyentuh seluruh kehidupan kita. Jadi selanjutnya kita mengambil pemahaman dari seorang ahli filsafat kuno, Aristoteles. Aristoteles itu mengatakan bahwa masyarakat itu adalah makhluk yang suka berkumpul gitu ya. Makhluk sosial atau dikenal dengan zoon politikon. Nah, ini pendapat Aristoteles. Jadi apabila berkumpul, maka masyarakat itu biasanya membicarakan segala sesuatu untuk kepentingan bersama. Makanya zoon politikon itu pemahaman tentang bahwa manusia itu adalah makhluk yang bermasyarakat. Nah, dalam bermasyarakat itu setiap kita punya kepentingan yang sama. Nah, dalam mencapainya, kita juga harus dituntut untuk lebih menghargai hak-hak atau pendapat orang lain. Ini satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Mengingat kita ini makhluk yang bermasyarakat, ya, kita harus ada batasan-batasan, sehingga dibuatlah norma-norma itu. Ada beberapa norma yang perlu kita ketahui, seperti misalnya norma agama. Norma agama ini biasanya sebuah tuntunan yang mengatur kita dalam membina hubungan kepada Yang Maha Kuasa, dan sumbernya adalah dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu norma pertama. Yang kedua, ada norma sosial. Norma sosial ini adalah sebuah norma yang tujuannya untuk mengatur
kehidupan sosial kita dan masyarakat, sehingga kita tahu batasan-batasan dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Ada norma susila, dan terakhir itu ada norma hukum. Nah, setiap norma-norma ini ada sumbernya. Kalau norma agama, sumbernya adalah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dituangkan dalam bentuk kitab suci masing-masing agama. Jadi untuk tuntunan dalam hidup bermasyarakat itu di agama sebetulnya sudah ada. Tinggal kita saja yang mungkin kurang memperhatikan. Bahkan mungkin ada yang sengaja tidak mau tahu. Ini yang sangat disayangkan. Sumbernya dari Tuhan, dituangkan dalam bentuk kitab suci, disampaikan kepada rasul-rasul, rasul-rasul menyampaikan kepada umatnya, agar umat ini mengerti norma-norma agama. Karena menurut pendapat kita bahwa norma yang paling tua itu adalah norma agama. Sedangkan norma sosial itu norma yang mana sifatnya mengatur kehidupan sosial bermasyarakat. Tujuannya mengatur kehidupan masyarakat itu sendiri dan atas kesepakatan bersama. Jadi masyarakat itu membuat satu keputusan bersama untuk mengikuti norma-norma guna mengatur kehidupan masyarakat itu sendiri agar bisa tertib. Itu tujuannya ya. Nah, jadi sumber norma sosial itu adalah dari masyarakat. Adapun sanksinya biasanya dikucilkan tuh dalam pergaulan. Itulah norma masyarakat. Jadi barang siapa yang melanggar norma masyarakat, karena norma masyarakat itu adalah hasil kesepakatan bersama. Apabila dilanggar, maka yang melanggar akan dikucilkan dalam pergaulan. Nah, maulah kita atau anak-anak sekalian dikucilkan dalam pergaulan karena tidak menyepakati norma yang sudah ditentukan, ditetapkan bersama. Nah, ini kan itulah satu gambaran apabila dalam suatu masyarakat itu ada norma dan wajib kita ikuti. Nah, kita lakonilah dalam kehidupan sehari-hari, kita jalankan sebagaimana mestinya. Nah, inilah gunanya norma dalam masyarakat. Jadi sekali lagi, bahwa norma masyarakat itu adalah berasal dari kesepakatan masyarakat, ya, bersama, berembuk, dan tujuannya untuk mengatur masyarakat itu sendiri. Nah, seperti itu perlu ketahui. Nah, sanksinya adalah dikucilkan dalam pergaulan. Nggak enak kalau dikucilkan dalam pergaulan, kita jadi sendiri lagi. Nah, berikutnya ada norma kesusilaan. Kita ketahui bersama bahwa norma kesusilaan itu tujuan untuk mengatur suatu perasaan hati kita agar bisa mengendalikan segala sesuatu yang bersifat kerohanian, keinginan yang di dalam diri kita. Bahkan mungkin karena keinginan itu berlebihan, yang orang kenal dengan hawa nafsu. Ini berbahaya kalau tidak kita kendalikan dengan norma kesusilaan. Di mana dalam kesusilaan itu kita dianjurkan untuk menjaga hal-hal yang bersifat susila, yang membuat malu, ya, yang bisa merendahkan martabat kita sebagai manusia yang punya akal, punya budi. Karena orang kalau tidak menggunakan akal dan budinya, kecenderungannya melakukan hal-hal yang mungkin tidak layak. Yang biasa dilakukan hewan mungkin seperti itu. Nah, karena hewan tidak dikasihkan akal budi. Nah, kalau manusia dibekali dengan akal budi, akal untuk berpikir, budi untuk menimbang, agar timbullah perilaku yang sesuai dengan kesusilaan. Jadi kesusilaan ini tidak boleh kita langgar. Nah, seperti itu. Barang siapa yang melanggar kesusilaan, maka akan timbul rasa penyesalan hati. Bahkan tidak jarang orang yang telah melanggar norma sosial, dia akan malu sendiri, bahkan mungkin ada yang stres, bahkan mungkin bisa ke arah yang lebih parah, ya kan, yang kita tidak inginkan bersama, karena dia bisa bikin malu hati kita.
sakit yang dalam betul, bahkan ada orang yang mungkin sampai putus asa. Ini kita tidak boleh lakukan. Jadi sebelum kita uh, melakukan tindakan seperti itu, maka kita harus punya pedoman. Ya, pedoman kita adalah norma kesusilaan tadi, agar kita selalu berbuat yang susila, yang baik-baik. Susila itu ada perilaku, ya, perilaku yang baik. Ya, kesusilaan itu ada yang baik, ada yang buruk, gitu kan. Nah, yang baiknya lah kita lakukan, yang buruknya kita tinggal jauh-jauh. Nah, ini makanya untuk ketahui yang baik dan buruk itu, maka diperlukan norma kesusilaan itu. Jadi norma kesusilaan itu dari hati yang paling dalam, yang patut dan wajib kita ikuti, sehingga kita bertindak selayaknya manusia yang punya hati dan nurani dan akal. Nah, dari sekian norma-norma yang ada, rupanya pergaulan dalam masyarakat ini masih belum bisa membendung satu gejolak dalam masyarakat. Masih saja banyak yang melanggar, sehingga kehidupan masyarakat menjadi terganggu. Seperti munculnya satu tindakan-tindakan yang misalnya melanggar norma agama, kan? Kita tidak mau melaksanakan ibadah, masih menjalani hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan agama, masih banyak. Nah, kita harapkan itu tidak terjadi, tetapi namanya masyarakat ya seperti itu. Nah, karena agama itu sanksinya nanti di kemudian hari, gitu ya. Sehingga banyak yang melanggar, bahkan yang menganggap remeh, gitu. Nah, setelah itu terjadi, maka timbullah masyarakat masih buat kesepakatan mewujudkan namanya norma sosial. Nah, norma sosial pun terjadi masih juga ya lemah sanksinya karena hanya dikucilkan. Nah, timbullah kesadaran diharapkan dalam diri seseorang untuk mau mematuhi norma itu, yang kita kenal dengan norma kesusilaan. Tapi masih banyak sekali di lingkungan kita, bahkan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bahkan negara sekalipun, banyak yang melanggar norma-norma kesusilaan itu. Ini kita harapkan jangan sampai terjadi. Nah, mengingat masih banyak pelanggaran walaupun sudah lahirnya norma-norma dalam masyarakat itu, baik norma agama, norma sosial, dan norma kesusilaan, maka dianggap penting ada norma yang lebih tegas dan lebih kuat kedudukannya untuk bisa betul-betul dapat mengayomi masyarakat secara umum, ya. Karena masyarakat itu adalah masyarakat yang sifatnya luas, gitu kan. Bahkan ada masyarakat bangsa. Nah, suatu bangsa dia tidak mungkin bisa mengatur masyarakatnya dengan norma-norma agama tertentu atau adat istiadat yang daerah tertentu belum tentu sama dengan yang lain. Maka diperlukanlah suatu norma yang lebih kuat, yang lebih tegas, yang lebih nyata, yaitu norma hukum. Nah, jadi norma keempat itu kita kenal ada norma hukum. Norma hukum itu dibuat oleh negara atau pemerintah, penguasa, dan apabila dilanggar maka dia akan kena sanksi hukum. Nah, hukuman itu ada dua macam, ada hukum denda, yang sifat privasi atau privat, ada hukum ya penjara. Nah, ini. Nah, setiap orang yang melanggar aturan hukum, maka mereka wajib diberikan sanksi hukum dengan tegas. Apabila dia melanggar karena mungkin hukum hubungan satu dan lainnya, maka itu sifatnya perdata, dia akan dikenai hukuman denda. Tapi apabila itu berhubungan dengan kriminal, ya, yang lebih besar lagi seperti tindak korupsi, membunuh orang, nah ini biasanya akan terjadi dan dilakukan oleh yang bersangkutan, maka tidak perlu ada laporan, tapi langsung dikejar oleh petugas. Nah, ini bedanya. Kalau hukum privat itu kita lapor dulu, tapi kalau hukum pidana tanpa diminta laporan atas apabila ada peristiwa, maka aparat hukum langsung bertindak menjemput ke peristiwa terjadi itu. Saya kira itu yang penting. Nah, mungkin sementara demikian dulu materi-materi tentang norma-norma ini.
Nah, minggu depan kita coba lanjutkan tentang mungkin pengamalan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi saya kira misalnya contoh-contoh dan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk konteks pengamalannya. Saya kira itu saja materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para siswa semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.